Yang terhormat kalau hanya mengatakan ya terserah mereka, tapi tanpa data itu jatuhnya asumsi, Bu. Kalau kita mengkaji Alkitab dan Al-Quran, apakah ada persamaan Nabi Isa alaihissalam dengan Tuhan Yesus Kristus? Maka tidak ada satupun persamaannya, justru semua bertentangan. Malahan kalau Nabi Isa alaihissalam dipasangkan sama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka Nabi Isa ahistoris, bertentangan dengan fakta sejarah dan juga bertentangan dengan semua hukum Taurat dan tradisi orang Israel. Nabi Isa lahir dari seorang perempuan yang bernama Maryam, di mana Maryam adalah saudara perempuan Harun, saudara Musa, dan ayahnya adalah Imran. Sementara ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia berkenosis melalui Bunda Maria bukan saudara perempuan Harun, karena Harun ke Maria sudah 1500 tahun jaraknya, jadi bukan saudara perempuan Harun. Dan juga ayahnya Maria bukan Imran, melainkan Eli. Dan Maria itu suku Yehuda, sedangkan Harun saudara perempuannya Maryam di dalam kitabmu, Harun itu suku Lewi. Jadi sangat bertentangan, tidak ada persamaannya. Nah, justru nampaknya Nabi Isa itu mirip di zaman Nabi Musa, karena Nabi Musa itu ada saudarinya namanya Miriam, yaitu di mana saudaranya juga Harun dan ayah mereka adalah Amram. Sementara Miriam, saudara perempuan Harun itu tidak pernah melahirkan anak. Nah, kenapa Maryammu yang saudara perempuan Harun, ayahnya adalah Imran, malah melahirkan anak namanya Nabi Isa? Lalu ketika Maryammu mengandung bayi Nabi Isa, padahal Maryam itu tidak ada suami. Nah, kenapa dia bisa gitu loh mengandung tanpa ada suami? Sementara dalam hukum Taurat Israel, kalau benar Maryam itu orang Israel, seorang perempuan orang Israel kalau mengandung tanpa ada suami itu dianggap berzina, dia harus dirajam sampai mati. Itulah Maryam itu sangat bertentangan dengan tradisi di dalam Israel atau hukum Taurat. Sementara ketika Tuhan Kristus datang ke dunia melalui Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, dan Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kehidupan Maria, sehingga Tuhan menyuruh malaikat kepada Yusuf supaya Yusuf jangan meninggalkan Maria, sehingga ketika Maria mengandung dia punya suami namanya Yusuf, walaupun mereka tahu bahwa yang dikandungnya itu bukan karena dari benih Yusuf. Kemudian Nabi Isa sering dipanggil Isa putra Maryam. Nah, sementara sistem kekerabatan di Israel itu adalah patriark. Jadi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah dipanggil Yesus anak Maria, tetapi Yesus anak Daud, untuk menggenapi nubuatan bahwa dari keturunan Daud, yaitu dari suku Yehuda, akan datang Mesias. Nabi Isa lahir di bawah pohon korma, sedangkan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia melalui Bunda Maria melahirkan di Bethlehem, di Efrata, di Migdal Eder, sesuai dengan nubuatan di Mika 4 ayat 8. Itulah sebabnya Tuhan Yesus disebut anak domba Allah, bukan anak pohon korma, karena tidak pernah orang Israel membawa pohon korma ke bait suci untuk mengampuni dosa orang Israel, tetapi adalah darah domba untuk mengampuni dosa Israel. Dan itu adalah tipologi tentang darah Mesias yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Ibu, sangat banyak sebenarnya perbedaan Tuhan Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam ya. Kalau disamakan, justru Nabi Isa itu ahistoris, bertentangan dengan fakta sejarah, dan tidak ada satupun, ingat ya, tidak ada satupun persamaan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam. Justru Nabi Isa itu semua bertentangan dengan fakta sejarah di Israel, hukum Taurat, dan juga kitab para nabi. Terima kasih.